Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tenang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Senang sekali saat ini saya sedang berada di tempat yang istimewa, tempat yang baru, yang tentu akan menjadi sebuah surprise buat sahabat tenang semuanya. Di manakah saya berada? Ya, nanti kita akan hunting ya ke dalam dengan suasana gedung yang alhamdulillah baru ini. Bisa kita lihat lantai 2 di sana dan juga luas bangunan ini, maka kita akan dapat surprise nih. Kira-kira ini tempat apa dan ada siapa di dalam sana? Yuk kita coba lihat dulu ke dalam. Sini. Nah, kita akan mulai dulu dari ruangan teras ini ya. Alhamdulillah ruangan terasnya begitu luas. Di samping ada garasi dan pintu tengah ini buat kedatangan tamu. Di sana nanti ada taman yang bisa nanti dibuat konsep yang lebih fresh ya buat nanti pengunjung juga. Kita masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Ya, kita lihat siapa kejutan kali ini sore ini. Ya, assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Gimana Ustaz? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Nggak asing kan wajahnya? Yuk kita masuk ke dalam sahabat-sahabat semuanya. Nah, inilah tempat yang istimewa, tempat yang terbaru saat ini dengan wajah beliau tidak asing. Tentunya ini adalah tempat yang kita akan coba berdalam dengan beliau. Mulai dari mana dulu nih Ustaz? Kita coba melihat-lihat dulu ruangan ini buat apa aja. Masya Allah, ternyata ada apa ya? Ada buat apel, pir dan lainnya. Ini kok ada semacam benda ini, rencana ruang ini buat apa saja? Ini semua ini ruang untuk Tuh. anak-anak yang memang belajar di sini ya. Iya. Ya kita namakan dengan tarbiyah anak usia dini, tahfiz anak usia dini. Jadi anak-anak tahfiz kami Ya. itu nanti akan belajar di sini ya, di area ini, dua area ini. Ini program yang khusus bagaimana anak-anak sejak usia 4 tahun Ya. sampai 6 tahun mereka kita lakukan proses tarbiyah tentu sesuai dengan anak seusianya. Oh gitu. Ya. Ya. Yang paling utama adalah kita membentuk Islamic kultur, Islamic culture. budaya Islami. Ya, ya. Dari mulai value nilai-nilai yang kita angkat untuk anak Dari usia dini, usia 4 tahun sudah bisa mulai belajar di sini. kita berikan nilai-nilai value yang memang penting dan sebagai bekal bagi mereka untuk nanti di usia-usia berikutnya. Gitu. Seperti misalkan value yang kita kembangkan itu adalah value atau nilai yang terkait dengan keimanan. Nilai keimanan dia kembangkan, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar. Kita menanam keakidah di sini ya. Angkat charity, bagaimana Charity. empati, bagaimana anak itu peduli, Ya. bagaimana harus berjiwa sosial, ya. Iya. Nah, itu beberapa Islamic culture atau beberapa perilaku yang akan kita kembangkan yang memang sudah kita angkat ya. Iya. Buatnya hanya saja barangkali di sini jauh lebih maksimal dengan area yang cukup. Ini kira-kira kapasitas untuk berapa anak Ustaz dengan ruangan yang seluas ini? 15 ya? Ini ruangan itu tahun Tot A dan untuk B. nah tahun Iya. ini tahun B. Nanti kita senat. Iya. Jadi sekat sementara di sini yang bisa sekat portable gitu ya? Kita portable untuk Iya. apa namanya memisahkan antara proses pembelajaran untuk anak di area dan di area yang ada di sebelah sininya. Oke. Terus untuk take up itu tahun B. Ada ruangan apa lagi Ustaz yang kita coba? Ini juga nanti Ya? kita gunakan untuk play therapy, Pak. Ini juga untuk play terapi ya? Ini untuk play therapy. Jadi
beberapa item di sana yang kita beresin tadi itu untuk oke, untuk play terapi. Play terapi. Oh, ini nantinya rencananya. Ini nanti kita gunakan tempat play terapi. Masya Allah. Ini Ini- ya. Heeh. Nanti setelah anak-anak itu pulang, ini kan kami Ya. kami bongkar lah. Bongkar sini ya kita rapikan. Heeh. Ini akan kita jadikan kemudian setelah jam 2 ini Iya. sebagai learning Buat learning center juga di sini ya? center. Masya Allah. Learning center atau akademi learning center. Iya, iya. Gitu ya. Dan kita lengkapi dengan perpustakaan. Alhamdulillah. Selain itu, Heeh. selain memang buat learning center, ini juga multiguna. Iya. Kita gunakan juga kalau sehari-harinya ya. Iya. Kalau learning center kan itu tentatif. Kalau ada jadwal training. Iya. Nah, sehari-harinya ini akan kita gunakan sebagai tempat untuk melakukan proses konseling, coaching, ya, atau orang yang mau menambah knowledge. Iya. Nah, di mana itu? Kemarin ada tenang jiwa di kafe yang lama, sekarang? Oke, kita kesini yuk, sahabat yuk. Kita sedang buat Masya Allah. mural. Ya, ini Sedang dibuat kreasi mural di sini ya. Luar biasa. area garasi ini kita akan sulap. Ini kan belum ini. Nanti kita lihat. Ya, ini Ini under construction. Ini under construction. ini before. Nah, nanti afternya kita akan lihat. Oke. Kita akan buat ini. Jadi ini ruang kafe nanti. Ya, ini khusus untuk ruang kopi. Kopi. Ini khusus untuk kafe. Ya. Ya. Kafenya tenang jiwa ya. Tenang jiwa. Dengan kafe tenang jiwa, counseling, coaching, cafe. Masya Allah. Iya. Oke. Terus ada ruang apa lagi Zat yang nanti akan difungsikan? Nah, ini juga nanti area insya Allah untuk area depan duduk mereka. Ya. Nah, kemudian di sini ada kantor. Masya Allah. Melakukan prosesnya, ya, menerima tamu atau bekerja itu di Jadi nanti staf Nahlah dan Tenang Academy ada di sini ya? Office-nya. Luar biasa. Sofanya cakep sekali sahabat. ada bang. Iya. Asal Heeh. tidur-tiduran aja kerja. Oke, ya. Orang nanti meja di sini Pak. Heeh. Ada meja kerja. Ada meja kerja di sini Ya, ya. ini meja kerja. Kemudian juga nanti di sini juga ada semacam meja kerja gitu ya. Ya. Atau nanti dirapatkan ada meja kerja. Insya Allah di sini nanti kondisi Ustaz ya, tempatnya untuk bekerja tim Nahlah dan Tenang yang akan nanti aktivitas di sini. Nah, Oh iya. jadi ini ya. Kemudian yuk kita ke atas kali ini Oke. ada dapur. Ini dapur ya. Nah, kita masuk Ini masuk lantai 2. Ya. kita lantai 2 nih ada ruang podcast. Ada podcast. Masya Allah. Apa nanti di sini? Kalau Jadi ruangan ini strategis sekali ya. Cakep, cocok. Ya, dan bisa insya Allah kedap suara di sini buat podcast nanti ataupun ruang studio. nah di sini ini ada ruang ya. Ini juga bisa digunakan untuk ruang podcast gitu ya. Kalau ini ruang podcast terbuka ya, Ya, bisa untuk di sini nanti. juga ruang untuk podcast. Ini ruang meeting. Bisa kalau misalnya learning centernya overload di bawah, apakah bisa di sini juga? Bisa juga. Masya Allah. Jadi mengcover nanti ya untuk ruang. Jadi multifungsi juga ruangannya di tengah ini. Alhamdulillah. Nah ini sahabat semua, mudah-mudahan mempermudah ya. Dimana di tempat ini Nahlah Group ya, dimana di dalamnya itu ada Yayasan Nahlah Bima dan Indonesia. Pak ya. Yayasannya. Yayasannya ada di mana di bawah yayasan ini itu ada tahfiz tarbiyah anak usia dini. Kemudian ada SD Quran, lembaga memang yang setara dengan atau setingkat dengan SD Setingkat SD. yang kita kenal dengan Kutab. Kutab. Kemudian ada SMP SMP juga. dan rencananya homeschooling Nahlah ya, homeschooling Nahlah untuk tingkat SMP. Tingkat SMA-nya. Ada rencananya kita gunakan ya kalau untuk SMA-nya itu di sini aja. Oh gitu. SMA Nahlah, Khusus SMA ya. SMA Quran. Jadi SMA yang dibangun dan didasarkan pada pengembangan skill dan Usia itu sudah usia produktif yang akan nanti mereka lulus dari situ. gitu ya. Masya Allah. Rencananya itu kita
akan buat program itu. Iya, iya. Ya. Nah, jadi ini yang juga bisa digunakan untuk tempat pembelajaran yang untuk SMA. Sekolah itu di sini. Termasuk nanti di sini ya. Dan si angkatan pertama yang akan nanti. Ya, jadi itu nah ini ada semut luas. Ya. Ini juga apa-apa. Nah ini ya sangat representatif sekali kalau di teras depan ini yang balkon ini, masya Allah. Luar biasa. Nah, ada banyak kunci terpentingnya Kunci. kunci ya. Jadi cukup luas ya semua. Bisa jadi kelas juga di depan itu Ustaz ya. Ya. Nah, tapi dari center ini Silakan. kuncinya sama uminya dengan kan. Ya. Asli. Jadi seperti representatif insya Allah tempat ini. Harapan baru Ustadz apa yang bisa menjadikan perubahan yang lebih signifikan dari tempat sebelumnya yang sekarang ada di Ya sini? mudah-mudahan kita lebih memberikan kebermanfaatan khususnya Bermanfaat. karena tadi itu Nahla Group lebih orang lebih tahu Nahla Group itu apa. Selain memang yayasan juga memang PP Nahla Enclave Indonesia. Iya. Itu ya yang di dalamnya kita memberikan layanan syariah Human Capital Management Specialist Masya Allah. ya yang juga selain itu ada Tenang Academy. Tenang Academy itu salah satu program kita yang fokus pada Islamic Mental Health. Ya. Kesehatan mental yang lihat dalam atau dikembangkan dalam perspektif Islam. Jadi pendekatan sudut pandang Islam. Baik dari mulai training gitu ya maupun penanganan klien itu di sini bisa kita laksanakan. Selain itu juga kita punya program tour travel dengan berbagai macam. Tour travel juga ada ya? Ada. Diharapkan kalau tour travel kan kita kerjasama ya dengan provider travel dan kita sudah ada MOU khusus ya memang provider yang legal yang kita bergandengan dengan provider yang resmi untuk mengadakan satu kegiatan atau satu event. Jadi ada kerjasama dengan tour travel yang sudah berizin untuk kita nanti mengantarkan jemaah dengan konsep Tenang Academy di sini ya. Tenang. Iya, masya Allah. Saya sih berharap tempat ini menjadi salah satu wasilah dakwah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Terutama salah satunya adalah tadi di depan itu bisa mading dakwah. Kita akan gunakan sepanjang jalan, Panjang pagar di depan itu. luas ini. Ya ini kan hampir 220 meter ini. Panjang itu kan luas. Iya betul. Itu kita akan gunakan insya Allah Ta'ala sebagai mading dakwah Mading dakwah. sebesar ini. Jadi siapapun yang melintas depan gedung ini, Lihat pesan dakwah, iya betul sekali. pesan Quran di situ, pesan hadis di situ, pesan perkataan para ulama di situ. Masya Allah. Ini bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Begitu mengesankan sekali sahabat ya. Kalau kita baru lewat gitu aja melihat sesuatu yang menyentuh hati, apalagi masuk ke dalamnya. Benar sekali. Ya, di luarnya aja udah begitu menyentuh hati, apalagi masuk ke dalam yang sangat memberikan manfaat untuk diri kita, keluarga dan juga kaum muslimin, negeri, bangsa kita insya Allah. Dan yang terpenting kita ada kafe ini kafe syariah. Kafe syariah. Iya, artinya kafe syariah. Biasanya ada bang syariah. Ini sekarang kafe ada bang kafe syariah. Ini no smoking area. Itu ya untuk mengunjung. Yang kedua, kafe kita adalah kafe yang memang kalau dia mau duduk mau nongkrong di sini tidak boleh ada istilah. Ya. Ya. Jadi terpisah antara pengunjung laki-laki dan dengan perempuan. Ya kan ada pemisahnya sih. Iya, iya. Dan yang kedua, tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk Nah, itu dia. Poin yang paling penting namanya. area ini adalah area Quran. Betul. Gitu ya. Area Al-Quran. Area di mana Al-Quran kita akan bincang. Kita nggak ingin semata-mata dalam membangun bisnis itu atau kafe itu semata-mata mikirin untung. Ya, untung sebesar-besarnya meskipun ada pelanggaran. Ya. Jadi bagaimana mungkin ya tempat yang ini suasana aura ataupun hawa yang islami dengan nanti berarti ada voice atau suara
tilawah Quran yang akan Tilawah dinyanyikan Quran. seperti Tapi itu. kalau tilawah Quran sih kayaknya kan kalau orang ngobrol kan nggak boleh, Benar. ya kan? Maksudnya Perintah. Al-Quran yang dipelajari, yang dihafalkan oleh para siswa di sini gitu ya. Ya nggak mungkin juga dengan kafe yang seperti itu. Artinya betul-betul kafe itu harus kita selaraskan juga dengan konsep yang ada di sini. Ya konsep dakwahnya. Ya, karena kan Masya Allah, menarik sekali ya sahabatmu. kita mengharapkan berkah. Buat apa duit kita banyak? Buat apa untuk kita besar tapi nggak berkah? Iya. Sorry, Ustaz. Gitu kan? Yang kita utamakan adalah keberkahan. Ya. Ya, karena ya, ya kita harus tahu pada hari di mana nanti nggak akan bermanfaat. Nggak ada manfaat Yauma la yanfa'u malun wala banun. anak Tidak maupun asal. ada yang bermanfaat untuk kita pada hari nanti kelak, Iya. baik apa namanya harta Iya. maupun anak, kecuali kalau dia datang kepada Ya. Allah dengan hati yang selamat. Ya. Itu mereka orang-orang yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi Ustaz, jadi terbesit Ustaz, ini membuat sahabat tenang dan juga sahabat Nala penasaran yang saat ini nyimak obrolan kita ini. Kira-kira nih, ada open house nggak yang akan nanti launching, ya soft launchingnya, pembukaan mulai ini, operasionalnya mulai per kapan? Kira-kira ada nggak nanti? Mungkin ada. Ada ya, apa Insya Allah ada ya. Mungkin sih perkiraan sih kalau tidak ada halangan setelah ini selesai semua ya mungkin Setelah semua selesai didesain dan kemudian penempatan ruang dan fungsinya, ketika raker dulu ya ya, ini dia tempat terus ya, ya. ini utara sana di sini stand mopi saat bila ada hidangan dan pokoknya setelah beres semua ini semua baru kita akan launching. Insya Allah kita akan kabarkan. Ya. Sim. Terima kasih. Ya, jazakallahu khairan Ustaz ya, sudah diberikan kesempatan untuk kita berkunjung ke sini dengan sahabat semuanya yang menyimak acara ini. Kita insya Allah nanti akan coba, yang bagi penasaran silahkan langsung mungkin chat ataupun hubungin nomor yang tertera ya nanti di bawah ini. Insya Allah kita akan ngobrol panjang lebar, dan mungkin kalau langsung mau daftarkan anak yang di TAUD, di SD, Kutab, SMP dan SMA, boleh langsung berkunjung ke sini untuk nanti kita lakukan registrasinya insya Allah. Terima kasih banyak jazakumullah khairan sudah menyimak di program obrolan santai sore hari ini. Kita ingin pamit dulu Ustaz ya. Ya. Mudah-mudahan nanti akan menjadikan manfaat sekali lagi buat umat insya Allah. Sudah tentu. Oh ya. Siap Ustaz. Jazakumullah. Ya. Baik sahabat, saya mohon pamit. Syukron atas perhatian antum semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.